Selain keindahan alamnya, Pulau Bali menjadi tempat pariwisata populer berkat ragam adat istiadat penduduknya yang sangat kental. Salah satu kesenian di Pulau Dewata yang menjadi daya tarik wisatawan adalah tarian Calonarang atau lebih dikenal sebagai pertunjukan leak. Sesuai nama pertunjukannya, misteri mengenai leak berasal dari sosok makhluk gaib bernama Calonarang yang merupakan penguasa tertinggi dari perliakan atau ilmu leak dalam bahasa Bali. Leak berwujud menyeramkan dengan mata besar, bergigi taring dengan perawakan yang tinggi, dan besar serta berbulu, dengan lidah yang menjulur panjang. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, leak merupakan makhluk jelmaan yang mempelajari ilmu hitam, dan untuk memperkuat ilmunya ia harus mencari tumbal. Biasanya leak suka mencari organ tubuh manusia untuk dijadikan ramuan. Leak mengincar organ tubuh manusia berupa mayat, maka dari itu sering warga yang bertemu dengannya di sekitar pemakaman Bali. Tidak hanya mayat, leak juga mengincar organ tubuh manusia yang masih hidup. Yang menjadi tumbal juga wanita hamil, karena untuk dihisap darah bayi yang ada di kandungannya. Jika di siang hari, leak akan berubah menjadi manusia seperti biasa, dan pada malam hari mengubah diri menjadi leak, untuk menjalankan segala ritualnya. Menurut kepercayaan orang Bali, leak Bali memiliki 3 legendaris. Di antaranya yaitu 2 perempuan dan 1 laki-laki. Leak dapat mengubah dirinya juga sebagai hewan kera, babi, dan wujud hewan lainnya, juga dapat berubah wujud menjadi bola api. Konon apabila seseorang menusuk leher leak dari bawah ke arah kepala, jika kepalanya terpisah dari tubuhnya dalam jangka waktu tertentu, leak akan mati. Suatu hari ada sebuah kerajaan bernama Daha yang dipimpin oleh Raja Airlangga yang sangat besar dan makmur. Namun di balik itu, terdapat satu wilayah yang didiami oleh seorang janda tua bernama Kirangda yang menguasai ilmu leak. Kirangda menguasai ilmu hitam tersebut akibat sakit hati usai kematian suaminya yang diduga diakibatkan oleh kejahatan sihir. Ia pun melampiaskan amarahnya dengan berbuat jahat sesuka hatinya. Akan tetapi, di sisi lain ia memiliki putri yang sangat cantik jelita dan memiliki tabiat baik yang bernama Ratna Manggali. Putrinya tersebut sebenarnya menjadi primadona, namun masyarakat setempat sangat takut dengan Kirangda, mengakibatkan Ratna Manggali tak kunjung juga dipersunting walau telah memasuki usia layak menikah. Hingga pada akhirnya, datang seorang pemuda yang hendak mempersunting putrinya. Pemuda tersebut bernama Widyasta, yang sesungguhnya memiliki tabiat buruk dan ia memiliki motif untuk berguru ilmu hitam kepada Kirangda. Suatu hari, Widyasta melakukan tindakan tidak terpuji yang menyebabkan ia dipersekusi oleh warga desa dan dibuang ke desa lain. Seiring berjalannya waktu, Kirangda yang mengetahui kejadian tersebut menjadi sangat murka. Ia memutuskan untuk mempelajari ilmu leak hingga tingkat tertinggi untuk membalas dendam dengan menyebarkan wabah penyakit di seluruh penjuru kerajaan, membuat Raja Airlangga gelisah karena prajurit terbaiknya sekalipun tidak mampu mengalahkannya. Kekuatan Kirangda sangat besar, hingga akhirnya kerajaan memanggil seorang bernama Empu Baradah yang mengetahui cara mengalahkannya, yakni dengan mengambil hati Kirangda dan menikahi putrinya. Empu Baradah kemudian mengutus Bahula, seorang muridnya untuk melaksanakan misi tersebut. Singkat cerita, misi berhasil. Kirangda luluh oleh sikap Bahula, dan murid Empu Baradah tersebut hidup bahagia bersama Ratna. Wabah penyakit hilang, situasi perlahan membaik. Ratna pun berusaha untuk mengembalikan ibundanya ke jalan yang benar dengan meminta Kirangda melepaskan ilmu leak yang dimilikinya. Kirangda berkenan, namun ternyata makhluk yang mendiami jasadnya yakni Calonarang menolak untuk disucikan. Akhirnya Kirangda berubah menjadi sosok leak yang menyeramkan, yakni sosok raksasa dengan mata besar, bergigi taring dengan perawakan yang tinggi besar, serta berbulu dengan lidah menjulur panjang. Terjadi pertempuran luar biasa antara Calonarang dengan Empu Baradah, yang dimenangkan oleh Empu Baradah. Calonarang berhasil dikalahkan dan jasad Kirangda mati usai pertarungan tersebut, namun begitu ilmu leak tetap abadi dan lestari hingga saat ini. Kisah tersebut kemudian diabadikan menjadi pertunjukan kesenian, yang sering ditampilkan dalam pertunjukan kebudayaan seperti Festival Galungan. Selain itu, pertunjukan tersebut juga kerap dilakukan sebagai sebuah ritual, ketika terjadi wabah penyakit di suatu desa di Bali.